Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi kasus kebocoran data di Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Revi Revanza dengan NIM 122100852. Perkenalkan, saya Nenda Afriasyari dengan NIM 1221108. Baik, langsung saja masuk ke materi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang cepat menjadikan internet sarana utama komunikasi, namun juga meningkatkan risiko kejahatan cyber. Instansi dan perusahaan berusaha melindungi sistem informasi mereka dari serangan berbahaya. Privasi data menjadi semakin penting, terutama di sektor perbankan yang menangani data finansial sensitif. Salah satu bank yang memiliki perhatian khusus terhadap privasi data adalah Bank Syariah Indonesia. Namun dengan adanya beberapa insiden kebocoran data di bank ini, perlu adanya upaya lebih intensif dan berkelanjutan untuk mencegah dan menangani kebocoran data tersebut guna menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Infringement privacy adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan hak privasi individu yang meliputi pengawasan yang tidak sah, pencurian identitas, penyadapan komunikasi pribadi, dan penyalahgunaan data pribadi tanpa izin yang sah. Pelanggaran-pelanggaran ini yang dapat terjadi dalam konteks fisik maupun digital, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan individu, dan memerlukan perhatian serius dari segi perlindungan hukum dan kebijakan privasi yang efektif. Oleh karena itu, perlindungan privasi semakin penting di era digital, di mana data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, disebarkan, dan disalahgunakan secara online. Ketentuan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 28G ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas komunikasi dan informasi yang benar untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya. 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 19 tahun 2016. UU ITE mengatur tentang perlindungan privasi dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 26 hingga 30 UU ITE mengatur tentang pelanggaran privasi elektronik, termasuk pencurian identitas, penyadapan komunikasi elektronik, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 11 tahun 2020. UU PDP adalah undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki kontrol atas data pribadi mereka dan mengatur kewajiban entitas yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi. Studi kasus. Pada 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia BSI mengalami pencurian data oleh kelompok ransomware Rusia bernama Lockbit. Mereka mencuri 1,5 terabyte data, termasuk informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan dan karyawan. Lockbit menuntut tebusan sebesar 295,6 miliar, tetapi setelah negosiasi gagal, mereka menyebarkan data ke pasar gelap. Meski BSI memastikan keamanan data dan dana nasabah,
layanan bank terganggu menyebabkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Motif serangan ini masih dalam investigasi dengan dugaan tujuan finansial atau ketenaran cyber. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nenda. Eh, untuk materi selanjutnya adalah solusi pencegahan kebocoran data. Yang pertama, ada sistem keamanan yang kuat. Bank harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka terkini dan mampu melindungi data nasabah dari serangan dan upaya kriminal. Investasi dalam teknologi keamanan yang canggih sangat penting untuk mengurangi resiko kebocoran data. Yang kedua, ada pelatihan dan kesadaran pegawai. Bank harus melatih para pegawai mereka mengenai pentingnya privasi data dan bagaimana mengenali tanda-tanda upaya penipuan atau serangan. Dan yang ketiga, ada audit keamanan rutin. Dengan melakukan audit secara berkala, bank dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah keamanan sebelum kebocoran data terjadi. Yang selanjutnya ada analisis etika profesi TIK. Analisis etika profesi teknologi informasi dan komunikasi pada kasus kebocoran data di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip etika yang dilanggar, termasuk kepatuhan hukum dan regulasi, kerahasiaan dan privasi, integritas dan transparansi, serta tanggung jawab profesional. Pelanggaran ini mengindikasikan bahwa sistem pengamanan data di bank tersebut masih memiliki kelemahan yang serius. Untuk memperbaiki situasi ini, Bank Syariah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret seperti memperkuat sistem keamanan dengan teknologi terbaru, meningkatkan frekuensi dan kualitas audit keamanan secara berkala. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Privasi data merupakan hal yang sangat penting dalam sektor perbankan. Termasuk di Bank Syariah Indonesia, kebocoran data dapat berdampak serius pada nasabah dan reputasi bank. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus untuk mencegah dan menangani kebocoran data. Dengan membangun sistem keamanan yang kuat, melibatkan pegawai dalam upaya pemeliharaan privasi data, dan melakukan audit keamanan rutin, Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dan mengajak kepercayaan nasabah. Ini ada saran. Yang pertama ada saran untuk Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia perlu berkoordinasi dengan pihak keamanan cyber dan instansi terkait untuk mengidentifikasi pelaku kebocoran data dan mencegah kejadian serupa di masa depan. BSI harus meningkatkan keamanan sistem melalui audit berkala dan memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap serangan cyber. Meskipun hasil audit forensik belum memuaskan, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Bank juga perlu memperkuat pertahanan digitalnya untuk melindungi akun dan transaksi keuangan nasabah dari serangan atau akses yang tidak sah. Yang kedua ada saran untuk masyarakat dan nasabah. Kasus yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia memberikan pelajaran penting yang tidak hanya bagi sektor perbankan, tetapi juga bagi masyarakat luas tentang pentingnya meningkatkan keamanan data. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat menjadi filter terhadap masyarakat cybercrime di Indonesia, namun penetapan kebijakan ini memerlukan kesadaran, kerjasama, dan partisipasi untuk semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga keuangan, penyedia jasa internet, sekolah, kampus, orang tua, pengguna internet, dan kerjasama internasional. Nasabah juga disarankan untuk secara berkala memperbarui atau mengganti PIN dan menjaga kerahasiaannya untuk meningkatkan keamanan. Demikian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.